Apakah lu mau hidup sehat ketika lu sudah tua nanti? That's the question. Yuhu. Ya. Nah, kembali ke masalah Pilates, Gap. Gue mau nanya ke lo, masalah yang paling sulit yang lo pernah tanganin untuk masalah badan si klien lo. Sebenarnya awal-awal mereka Pilates sih ya yang sulit untuk mereka aware otot mana yang harus mereka rasain dan yang tidak, atau di posisi mana yang mereka harus aware gitu. Itu yang bikin lama banget sih. Jadi kalau klien yang susah sih nggak ada menurut gue. Cuma buat mereka aware-nya itu loh, dan melatih otot di tempat ototnya yang harus mereka kerjakan, itu yang bikin nggak susah, lama nyampe di merekanya gitu. Itu aja sih yang susah sih nggak ada, karena ya itu yang tadi lu bilang, latihan Pilates itu ya udah semua ada latihannya, tinggal di tailor aja, kayak misalkan dia butuhnya apa, oh berarti latihannya A, B, C, D, E. Jangan latihin yang E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ketika mereka belum sampai di situ gitu buat latihannya. Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya nih, Gap, gue punya dua masalah dalam badan gitu, masalah dalam bentuk gitu. Maksud gue, yang pertama harus dikerjakan dari dua masalah itu? Well, kalau dari di program gue, biasanya kalau gue bikin program kan nggak selalu, emang di Pilates itu ada salah satu prinsipnya adalah whole body movement. Berarti ketika dalam satu gerakan ada otot-otot lain yang harus lu kerjain juga. Misalkan lu mau latih di otot misalnya paha depan lu, berarti di sisi lainnya lu harus gerakan apa nih supaya gerakan ya itu jadi nggak sia-sia gitu loh. Tapi selama gue bikin program, kalau ada dalam satu badan ada dua masalah itu, gue lebih ngambilnya yang major, yang lebih kelihatan dan lebih darurat istilahnya lah yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak latihannya dalam satu latihan tuh udah bisa major perubahannya di semua badannya gitu. Well, memang bisa tapi nggak gitu juga sih. Jadi harus proses gitu loh. Jadi harus satu-satu dulu, kayak misalnya upper body-nya nih yang terlalu yang terlalu stiff apa sih bahasa Indonesianya, kaku yang lebih kaku. Jadi gue lebih latihin ke yang di bagian stiffness-nya itu, atau wah ternyata upper body-nya yang lemah nih, oh berarti gue harus kuatin gitu sih. Karena badan orang itu ada yang dominan gitu loh, ada yang lebih fleksibel, ada yang lebih kuat strength gitu. Jadi lo mau latih yang mana dulu buat badan mereka gitu. Jadi ketika lo udah latih di Pilates, jadi badan lo tuh balance antara lo fleksibel dan fleksibel dan kuat gitu istilahnya ya. Jadi nggak yang nggak satu dominan gitu loh, nggak yang kuat banget, nggak yang fleksibel banget, karena otot kita juga perlu keseimbangan gitu. Jadi nggak baik juga ketika lu terlalu fleksibel dan lu nggak baik juga terlalu kuat. Jadi harus balance biar otot lu itu, jadi latihan di Pilates latihan apapun lah ya, olahraga apapun lah ya,
itu untuk investasi lu di hari tua lu nanti gitu. Tapi kenapa Pilates itu so special? Karena itu dia latihannya satu low impact, dua berdasarkan kebutuhan lu gitu. Jadi once lu udah ngerasain feel good, ih gila gue latihannya feels good banget nih di bagian A yang which is majornya banget. Oh berarti gue akan tetap keep doing this sampai dia udah aware nih Yul, sampai dia udah aware di bagian atasnya udah kuat, udah fleksibel, baru gue ke yang lainnya. Tapi nggak menutup kemungkinan gue nggak ngelatihin upper body gue, tapi tetap gue latihin, cuma majornya itu di misalnya di bawah gitu. Jadi biar tetap badan lu tetap kuat dan tetap fleksibel sih, intinya itu aja sih gitu. Jadi ya itu aja. Terus bentar deh ya, pertanyaan buat dari gue sih buat lu. Lu kemarin tuh kenapa sih tiba-tiba mau join jadi instruktur Pilates? Oh, okay. That's a good question. Thank you. Jadi apa namanya? Kenapa gue memilih olahraga ini sebagai profesi gue gitu? Karena gue memikirkan ke depannya. Gue ngelatih ini tuh satu karena gue orangnya nggak bisa diam. Gue nggak bisa yang terlalu duduk diam di kursi ataupun di depan komputer, itu gue nggak bisa. Kedua, gue adalah orang yang senang sharing sesuatu, apa yang gue udah dapet dan apa yang bisa gue sharingkan, dan orang itu lebih better daripada gue. Ketiga, gue bisa bikin schedule gue sendiri gitu tanpa harus ada paksaan yang lain. Nah, dari berdasarkan ketiga itulah kenapa gue memilih untuk sebagai instruktur di bidang Pilates gitu. Ya, gitu aja sih, karena apa ya, to be honest gue tuh capek banget sih, karena dari SMK gue tuh selalu kerja gitu. Maksud gue yang duduknya di meja depan laptop, depan komputer, ya ampun gue nggak suka banget. Dan lebihnya lagi gue kan emang, tapi sebenarnya to be honest gue juga suka banget sih kerja di bagian tentang tentang perilaku manusia ya. Actually antara bidang ya, karena gue kemarin digelutinya dalam marketing, gue seneng marketing sebenarnya. Cuma di satu sisi gue kayak oh my god, gue nggak bisa ada hari libur gitu, karena gue butuh minggu gue nggak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi pas waktu kemarin tuh kayak setiap hari lo butuh konsisten ngerjain pekerjaan lo, dan which is itu gue stressful, quite stressful, but tapi kalau di Pilates ini ya gue happy aja gitu. Gue happy tiga yang gue sebutin tadi itu gue bisa dapet dalam sekaligus gitu. Jadi why not gue tekuni sebagai profesi ini untuk kedepannya gitu. Karena gue ketika gue udah berkeluarga nanti, amin. Ketika gue berkeluarga nanti gue masih bisa bekerja gitu sih, bekerja dengan ya gue bekerja berdasarkan jam yang gue pengen aja gitu. Jadi gue masih bisa membagi waktu gue di keluarga gue, di suami gue, dan gue bisa melakukan apa yang gue suka gitu, kerjaan yang gue suka. Itu sih basicnya. Keren. Nah, ya itu kan mulai kan. Nah, bagaimana dia tuh sebenarnya juga cocok jadi pelawak. Iya Ibu, silakan. Iya, jadi beginilah. Lu pelawak? Lu Gaby, ya Allah, telinga. Jadi Gaby juga ini salah satunya adalah dia rada-rada budek. Jadi memang dari dulu kita selalu manggilnya telinga Gap. Gitu. Iya tuh kan. Nah, ya. Diam aja dulu. Dia juga diam. Biarin. Kesel. Lu denger nggak sih, Gap?
Iya denger, gue dibilang budak emang. Lu ini tahu gara-gara Gap, lu keseringan korek kuping, terlalu bersih telinga lu. Bukan cuy, jadi buat temen-temen yang di sini jangan sering kelamaan pakai headset terus dengerin lagu lama-lama, itu nggak baik. Itu gua konsisten lakuin dari waktu SD. Gue konsisten lakuin, ya. jadi ya imbasnya ke sini-sinilah. Oh, Nggak ya, budak cuy, cuma nggak nggak budak guys. Ini gue nggak budak, cuman kadang-kadang gimana ya? Kayak kita ngomongin A, terus dia tiba-tiba jawab B. Nah kayak gitu. Tapi dia nggak budak. Dia nggak budak, cuman kayak mungkin otaknya tuh pikiran kemana gitu kan. Terus tiba-tiba Lola. Iya Lola. Iya. Benar. Benar Gap. Iya. Gap, ada lagi nggak yang bisa lu Udah, share? skincare-nya cuma gitu doang. Yuk. Udah. Emang skincare-nya sekarang lebih dikit sih. Soalnya gue rada ribet kalau misalnya. Sebenarnya tangan gue tuh harus bersih banget sebelum skincare. Oh gitu. Cuman ya udahlah. Kayak gitu. Udah skincare-nya. Iya. Dan gue tahu lu tipikal orang yang nggak mau ribet buat ngelakuin banyak hal kayak gitu. Iya kan? Lu dengar nggak sih, Gap? Itu kan. Capek ngomong sama. Oh iya, gue tahu juga. Buat informasi buat teman-teman di U Project, Gaby ini juga seorang dancer. Gap, lu jelasin kerjaan lu yang lainnya. Lu dancer juga kan? Ya. Gue semenjak pandemi udah nggak nari, Yuli. Jadi udah 7 bulan gue nggak nari. Serius lu nggak nari 7 bulan? Enggak, nari yang bener-bener intens ya, gue udah enggak. Cuma terakhir aja project di mana ya, Jakarta waktu sebelum yang rame banget harus lockdown lagi. Iya itu terakhir. Lah di gereja lu nggak ini nari? Di gereja, narinya cuma buat yang sekolah minggu aja. Yang bener-bener intensnya udah, yang buat pelayanan itu udah enggak ikut-ikut lagi sih. Wah, sayang banget Gaby ya. Jadi Gaby ini tuh selain dia makanya sekarang kayak selain dia instruktur pilates, dia tuh juga seorang dancer. Lu pernah apa sih Gap yang lu pernah masuk di video siapa tuh? Isyana. Nanti gue tampilin ya. Pas ada bagian Gaby nari. Suasana pesta. Terus bagian apa lagi tuh Gap yang lu nari juga? Jadi dancer. Biasanya sih ke iklan juga. Iklan yang mana Gap yang lu pernah masuk dulu? Produk. Iklan yang mana Gap yang pernah lu masuk dulu? Gua ikutnya pernah di Shopee, di Oishi. Oishi enak lu. Oishi enak. Terakhir di Oppo. Oh, lu ada Oppo, ntar share dong, nanti gue mau masukin nih link-linknya gitu. Lu ada di situ, tapi bagian pas bagian muka lu sedikit doang. Ya nggak apa-apa. Nggak ada. Ya boleh, nanti gue kirim ya. Iya, itu penting loh. Kalau Gaby tuh punya banyak skill. Ini maksudnya? Siap. Gap, entar di bagian akhir lu kasih lihat dong, lu suatu gerakan dance gitu. Asli, gue nggak suka. Yuk, nggak apa lah, Gap, lu dance juga, nanti liatin gitu kan. Tapi sebelumnya gue pengen lagi ngebahas kembali ke Pilates, apa-apa aja yang perlu diketahui
oleh teman-teman di You Project tentang Pilates? Oke. Apa ya? Tunggu, gue pikir dulu. Satu, latihan Pilates itu nggak cuma buat cewek doang, cowok juga bisa. Oke, kan ini yang nemuin olahraga ini adalah seorang laki-laki loh, gengs. Jadi nggak semua olahraga Pilates itu buat cewek, cowok juga butuh. Awareness di Serpong cowok-cowok udah mulai meningkat, puji Tuhan. Mereka butuh soalnya. Mereka butuh karena most of them mereka adalah pelari dan yang suka olahraga yang berat-berat. Terus sama yang kedua, olahraga Pilates itu dapat membantu lu dalam deliver the baby when you choose to deliver the baby-nya itu cara normal. Jadi dengan teknik bernafasnya yang benar itu sangat membantu lu untuk mengeluarkan anak lu dari rahim lu. Terus yang ketiga adalah semua kalangan bisa, bukan kalangan, semua usia, segala usia itu bisa ngelakuin olahraga Pilates. Yang keempat, it's safe exercise. You do not need to worry about everything. Yang penting lu kasih tahu ke instrukturnya lu ada masalah apa. Jadi mereka instruktur bisa ngebuat program olahraga berdasarkan kebutuhan lo. Jadi lo harus jujur sama instruktur lo. Jangan bilang lu nggak ada masalah nih, tapi pas ketika lu dicek itu ada masalah. Lebih baik lu jujur sama instruktur lu daripada bohong. Emang ada kejadian kita bohong soal ini? Bohong soal kondisi badan kita? Ada, Ibu Yulni, kalau kayak misalkan dulu gue ngajarin grup kelas. Ketika ditanya lu ada ke grup kelas itu adalah latihan bareng-bareng di mana kondisinya si instruktur itu menyamaratakan kebutuhan badan orangnya itu sama gitu. Tapi ada juga yang skoliosis, itu kan penanganannya harus yang benar-benar ya. Maksud gue skoliosis itu posisinya tuh sangat, bukan bingung. Ada salah satu sisi yang harus di strengthening atau di stretching, ada yang satu sisi yang harus di strengthening. Jadi kayak harus benar-benar intens gitu loh. Ada juga yang kayak gitu, terus ada juga yang mereka punya apa ya, istilahnya nggak bisa dilatihin dalam sebuah grup besar gitu, karena di grup besar itu ya lu cuma ngepegang kliennya itu cuma sedikit sebentar gitu loh, nggak yang benar-benar intens lu tuh harus kayak gimana kayak gitu sih, lebihnya kayak begitu. Jadi lu harus jujur aja kalau emang misalkan lo ada apa-apa ya, nanti dari si admin itu kayak menganjurkan lu untuk ngambil sesi private aja biar lebih optimal sih, tujuannya biar lebih optimal. Terus harganya berapa sih kalau Pilates? Kalau harganya sih emang lumayan mahal. Dari harganya itu di range middle tengah sampai ke high gitulah. Jadi apa ya? Lumayan jutaan. Jutaan untuk 10 kali sesi, geng. OMG, untuk 10 kali sesi. Iya, kenapa diambilnya harus 10? Karena balik lagi tuh ke prinsipnya si Bapak Joseph Pilates. Setiap 10 sesi tuh bakalan dievaluasi apakah badannya sudah mulai merasa enak atau badannya kurang gimana. Seharusnya dalam 10 sesi setiap klien udah harus merasakan perbedaannya dari sebelum Pilates. Nah, informasi-informasi apa yang
yang lu bisa sampaikan gitu loh, kayak motivasi buat orang tuh apa ya, cares buat badannya, buat ngelakuin pilates atau apapun itulah, buat olahraga lah intinya. Kayak sebenarnya itu motivasi buat diri gue juga gitu loh, karena gue malas banget olahraga. Swear gue malas banget. Kasih gue dan buat teman-teman Pihu Project juga motivasi buat olahraga gitu. Menurut gue untuk memotivasi apa ya? Ketika lo sekali udah jadi guys, ketika lo berolahraga itu banyak lesson learn yang berkaitan dengan kehidupan lo. Jadi once lo udah olahraga, lo tahu di mana kelemahan lo dan lo harus tahu di mana lo harus di part itu. Itu sih ketika lu berolahraga juga, setelah berolahraga nih, lu feel happy banget. Terus ya emang ya awal-awal bakalan capek, but that's a good thing gitu. Capek itu that's a good thing. Jadi lu tahu ternyata lu tuh lemah gitu. Intinya adalah apakah lu mau hidup sehat ketika lu sudah tua nanti? That's the question. bisa gitu. Ya, gue mau hidup sehat sih. Ya begitu. Pokoknya ya, well hidup sehat itu bisa dengan cara lu makan atau olahraga, tapi pilihlah olahraga di mana lu benar-benar merasa nyaman banget di situ. Lu cobain tuh semua olahraga. Nah, ketika lu ketemu satu, udah lu stay aja di situ, nggak usah coba-coba yang lain. Buat gue yang pemalas banget ini, gue milih olahraga aja satu kagak ada gue pilih olahraga. Karena lu udah tahu kayak gue pasti gue olahraga sakit nih. Nah itu lu harus rubah mindsetnya gitu loh. Oh, iya itu bisa gitu. Itu yang mindset lu yang harus lu rubah gitu. Karena setiap orang juga pasti pernah tuh kayak gitu. Awalnya gue juga dulu nggak suka olahraga, cuma sukanya si joget doang gitu. Maksud gue ketika gue udah nggak bisa nih, udah terlalu apa ya, pernah gue merasakan kesakitan di beberapa tubuh gue karena joget. Jadi gue butuh olahraga yang bisa bikin gue bergerak tapi enggak membuat lutut gue sakit gitu. Lutut sih yang krusial. Jadi teman-teman dan lu Yulni, lu harus rubah mindset lu. Ketika lu olahraga, lu mau olahraga adalah tujuannya adalah untuk bukan hidup sehat ya. Iya hidup sehat tapi bisa bergerak dengan bebas ketika lo udah tua nanti. Karena olahraga itu juga investasi, coy. Iya, benar-benar. Iya, benar. Gue nggak mau investasi di skincare doang, tapi ketika gue udah jompo, aduh, gue udah nggak bisa ini juga, percuma. Untuk apa wajah bagus, tapi ketika kita ya nggak sehat gitu loh, ya nggak sih? Kulit sehat tapi badan nggak sehat, ya percuma aja. Jadi emang harus balance. Semua tuh harus seimbang gitu, nggak boleh ada yang apa sih timpang gitu loh. Ya, jomplang ya, jomplang. Ada lagi yang nggak Gep yang bisa lu sampaikan ke kita soal Pilates sebelum nanti lu dance? Gue tidak menspesialkan Pilates, tapi gue lebih memberi pertanyaan ke lo gitu. Apa yang membuat lo tuh happy dari olahraga? Jadi ketika lo udah menemukannya, jadi lo enjoy gitu loh. Jadi nggak terpaksa lo harus latihan olahraga. Itu aja sih. Oh ya, gue lupa tadi nanya yang paling awal adalah nggak ada spesial. Bukan. Kenapa lu memilih Pilates, Gep? Pilates sendiri. Gue memilih Pilates itu karena satu yang low impact, kedua kayak all in one gitu loh. Ketika lu mau kardio, lu bisa dengan Pilates secara cepat.
ketika lu mau stretch lu mau rehab badan lu sendiri, ya gue bisa di Pilates gitu. Ketika lu mau sedang hamil atau sedang program hamil atau setelah melahirkan, itu ada, ya lu Pilates aja gitu. Ada latihannya berdasarkan kebutuhan itu. Ketika lu sedang sakit karena habis joget, gue bisa gitu ngerilisin semua dan membentuk kekuatan lagi di badan gue itu untuk menari supaya tidak sakit lagi tuh bisa. Jadi kayak all in one gitu loh di Pilates. Jadi gue kayak I do not need to olahraga yang lain. Ya udah gue pilih aja Pilates. Lu kalau misalkan kayak mau ala-ala yoga gitu, bisa. Ya, well kayak semuanya bisa gitu loh di olahraga ini. Dan yang paling penting low impact-nya itu sih yang gue concerning. Jadi gue kayak ya udahlah Pilates aja, nggak usah yang lain. Oke, kayak berasa ya udahlah cowok bule aja, nggak usah cowok Indo. Ya, could be. Iya, oke. Nah ini yang paling gue tunggu-tunggu adalah lu ngedance. Cap, 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 cap. Kenapa lagi lu ketawa-tawa? Gue pengen ngeliat lu dance, Gap. Coba lu dance, Gap. Ya, lu juga kan mau jadi cari cowok. Lu juga kan mau cari cowok bule kan? Enggak, siapa yang ngomong? Gue nggak mau cari cowok bule. Lu yang ngomong, ya udah buruan. Gap, lu kasih dancer lu, kan lu udah lama nggak ngedance. Coba ngeliatin ke teman-teman New Project lu dance. Apa ya? Yeah. Gak gitu, Gap. Lu bener-bener full dance. Ya ampun, gue udah lama banget gak nari. Cuy, apa ya? Gak gitu, Gap. Gak gitu, Gap. Lu pindahin itu, ini lu bawa kemana? Nah, lu ngedance di situ sambil dengerin musik. Oh my god, Yulmi, gila lu bikin gue PR aja dah. Kapan lagi, cuy? Nggak sering-sering. Nyalain musik, Gap. Musik di HP lu. Mohon maaf nih, kan dijadiin ini, Bo. Emang nggak bisa di pause gitu? Sambil dengerin. Enggak, kalau di pause. Bukan pause sih, maksudnya sambil dengerin. Coba dulu aja. Di sini ditunggu kok, Gap. Habisnya janjian sama Gaby itu susah, guys. Dia kan sok sibuk. Bukan sok sibuk, tapi emang sibuk. Iya, dia emang sibuk. Jadi gak janjian sama dia harus. Mumpung kita bisa ngobrol sama Gaby, kita manfaatkan dia untuk dance. Kapan lagi kan dia udah lama gak ngedance. Jadi buat teman-teman New Project, kalian beruntung bisa ngeliat dancer kita. Dulu waktu kuliah kita tuh bangga banget sama Gaby yang bisa ngedance, karena diantara kita berlima dulu kita kan satu kosan kan sama Gaby. Diantara kita tuh nggak ada yang bisa benar-benar jago dance gitu loh. Udah, cuman Gaby doang. Ya udah, Gaby, aku padamu gitu. Terus kalau dia biasanya ngedance jadi dancer di mana tuh? Di gereja tuh kita tuh yang kayak wah gila, Gaby keren banget gitu. Serius? Kayaknya selalu deh gue bilang kayak gitu. Gak bisa. Tapi gue gak bisa ngelanjutin rekaman suaranya. Gak apa-apa. Kan lu gak ngomong di sini. Gila, gue udah lama banget gak nari. Gedein. Gap, lu inget nggak, Gap, yang pas waktu itu kita ada lomba di kampus, terus lu yang nari-nari yang ini, terus kayak itu tuh gue seneng banget tau liatnya, kayak lu gila keren banget, Gaby. By the way, gue hari ini cosplay beruang. Dasar lo. Yuk. Baju gue ini cosplay beruang, guys. Gue kayak pilih lagunya tuh lagu apa ya? Apa ini? Yaudah, gila, gue
mau banget. Gue ntar ini nari ini aja, nari tradisional. Buruan Gap. Ya, pemanasan dulu nggak apa-apa deh. Pemanasan kita tunggu kok. Asik. Yosi, gue udah gak tahu ada apa. Asik. Ya nggak kedengeran Gap suaranya. Udah Yosi. Iya. Keren Gap, keren Gap. Keren. Thank you Gabeku, dancerku dan instruktur pilates. Sudah banyak membagikan ilmu buat kita mengenai pilates dan fakta-fakta menarik lainnya yang gue baru tahu ternyata kepala tuh lebih berat gitu. Iya, dia kan akan asik sendiri. Yeay, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Aduh, ngap cuy. Ngap ya, Gap. Maaf ya, Gap. Gua memberikan lu tantangan yang ya itu buat ya di mana lu berada, Gap. Lu seorang dancer, Gap. Dan iya, makasih ya, Kak. Ya, dan Tuhan udah memberikan kamu talenta itu. Jadi gue pengen memperlihatkan bahwa lu bisa selain lu sebagai instruktur pilates, lu juga seorang dancer. Thank you, Kakak, atas kesempatannya. Terima kasih juga loh, Gap. Lu mau sharing di Yuhu Project dan buat teman-teman di Yuhu Project. Yuhu! 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 Ya kayak gini. Yuhu! Yuhu! Ya, makasih Gap udah mau ngerujak di Yuhu Project, ngerumpi aja kuy. Kuy! Ya telat lu, Gap. Oke, Gap. Bye-bye, Gap. Bye. Thank you, Yuni. Makasih. Muah. Hai teman-teman di Yuhu Project. Itu tadi ngerujak bareng dengan Gaby, seorang instruktur pilates. Dan semoga apa yang disampaikan Gaby tadi itu punya banyak manfaat, walaupun kita sebenarnya ngerumpi juga, tapi ada sisi informatifnya lah dari apa yang kami bicarakan, apa yang kami obrolkan dan ngelunjur tadi. Kita tungguin ngerujak selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah!